Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samtono, kepada SLCC Kota Salatiga, dan PGRI Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama dengan anak-anak generasi bangsa tercinta Indonesia. Mohon izin share ya Pak Samtono. Injih Ibu. Oke anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Mari kita awali dulu dengan lihat slideshow-nya Bu Nila ya. Sebentar. Oke, boleh dibaca-baca dulu. Nah, setelah itu dengarkan Bu Nila. Perkenalkan, nama saya Bu Nila, nama lengkapnya Nilawati Anggarwani. Boleh kalian memanggil saya Bu Nila. Saya mengajar di SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Santono di depan tadi. Oke ya, lanjut aja. Oke, sudah lihat tulisan di depan ya? Oke, semangat ya. Boleh Bu Nila berdiri sebentar. Oke. Yuk. Ikuti Bu Nila ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci loncat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, marilah berdoa. Oke, semuanya duduk rapi, kita berdoa dulu, sikap doa ya, khusyuk. Oke, doa kepada Allah, kepada Tuhan, semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan ilmunya berkah barokah. Gitu ya. Tundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang muslim berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Lanjut ya. Materi kita kali ini Bu Nila akan menjelaskan tentang tema 7 muatan PPKM. Oke, sebelumnya Bu Nila mau lihat dulu siapa yang sudah masuk di room ini. Oke, terima kasih anak-anak dari Kabupaten Semarang, SD Gentan 04. Terima kasih. Siapa saja ini? Sudahkah ada di live chat? Coba saya lihat dulu ya. Anak-anak sudah datang belum? Oke, Abdi, ada nggak Abdi? Ahmad, Arin, sudah ada? Minta tolong dicekkan. Oke, terima kasih juga kepada anak-anak yang dari Kecamatan Tuntang, Kecamatan Sidorejo, kemudian Ananda Kirana dari SD Sidorejo Kidul 2. Terima kasih. Ada juga Ananda. Sebentar ya, Nila sambil lihat dulu ya. Oke, wait. Oke, Ananda dari Tuntang. Oh maaf, Ibu Khotijah, matur nuwun sangat Ibu sudah memotivasi kami untuk mengikuti pembelajaran virtual ini. Mohon bimbingannya Ibu. Terima kasih. Oh ya, tak lupa anak-anakku, anak SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga, terima kasih atas motivasinya dan semangat belajarnya. Meskipun masa pandemi ini kalian tetap semangat belajar, itu menyenangkan sekali. Oke.
Tema 7 muatan PPKN akan berbicara tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Kita cari tahu dulu apa arti keberagaman sosial budaya masyarakat. Keberagaman itu kan beragam-ragam, beraneka ragam. Dari apa? Berarti ada perbedaan-perbedaan. Di mana? Di masyarakat. Tentang apa? Tentang budaya. Lah terus budaya itu apa? Budaya adalah hasil karya dari akal dan pikiran manusia. Kecepatan enggak? Nah, kecepatan ya, tulis di live chat. Oke, Benila lupa. Jika nanti ada pertanyaan materi atau sesuatu yang kurang jelas, kalian boleh menuliskan di kolom live chat-nya situ ya. Atau kalau untuk anak-anak yang sudah bergabung dalam WA Group Bunila, berarti tuliskan aja pertanyaan di WA Group. Kalau yang mau lewat kelas dojo, ya silahkan di kelas dojo. Kalian bisa akses dimanapun bisa ditemukan Bunila. Pokoknya belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu motonya Rumah Belajar Kemendikbud ya, ikuti itu. Oke, jadi saya ulang. Keberagaman sosial budaya masyarakat di sini adalah bermacam-macam budaya yang ada di masyarakat. Lah budaya itu bisa dilihat dari apa? Oh, dari alat musik, dari cara berpakaian, dari apalagi ya? Seni tarinya, dari lagu daerahnya, banyak sekali, ya toh. Nah, sekarang kalau kita lihat di ruangan ini aja nih ya, di ruang room ini ada banyak orang di sini. Dilihat dari kulitnya sudah beda. Bunila kulitnya hitam, tapi manis, ya toh. Ada Bu Eni kulitnya putih, ya toh. Ada Pak Yulfa yang tinggi langsing, ya. Bentuknya beda-beda. Ada Bu Novi yang kalem, bentuknya beda-beda. Itu beberapa orang. Itu sudah beda-beda. Itu namanya keberagaman. Belum nanti saya suka makan pedas, ya toh. Yang lainnya ada yang suka makan manis, yang lainnya suka asin. Nah, itu juga keragaman. Gitu. Nah, sekarang ini lihat, ada yang dari Sidoarjo, dari Tuntang, dari Kabupaten Semarang. Pasti budaya dan adatnya, kebiasaannya itu yang dibawa itu berbeda-beda. Itulah keberagaman. Itulah budaya, itulah masyarakat. Oke? Understand? Oke, kan ya, kalau tidak ada, bisa minta lihat di kolom chat sebentar ya. Jika ada yang belum jelas, berarti Bunila harus mengulang lagi apa arti dari tema tersebut. Gitu, oke. Belum ada yang chat, saya anggap sudah ini semua ya, sudah jelas gitu ya. Yang sudah masuk di ruangan ini, saya minta tolong boleh di-sharekan kepada teman-teman yang lain supaya mengikuti pembelajaran virtual ini. Pokoknya nek sinau karo Bunila kuwi kowe enak era karuan, nyantai era karuan, sing penting sinau. Ngono ta ya? Oke. Oke. Yang sudah oke boleh jempol. Boleh pasang icon smile di live chat-nya. Oke ya? Oke. Nah, sekarang Bunila bertanya, lah kok bisa terjadi beda-beda itu gimana toh? Kok iso ki beda-beda? Ya, ya itu sudah diciptakan dari Allahnya, memang berbeda-beda kan gitu. Ya toh? Duh, kok iso apa langsung menciptakan beribu-ribu orang, berpuluh bermiliar orang nih, langsung beda. Ingat, waktu Nabi Adam diciptakan pertama kali, beliau adalah sendiri, kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan seorang teman. Nah, Allah itu maha tahu ya sayangku. Bapak anak ngomong Allah gitu, mewek aku kangen sekali gitu. Nah,
Allah Maha tahu, diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, kemudian adalah menjadi teman, menjadi terus akhirnya ya ada ceritanya itu sendiri ya. Kemudian akhirnya menjadi suami istri, mempunyai anak, ya kan? Kemudian anaknya menikah, mempunyai anak lagi. Nah, disinilah cikal bakal keberagaman yang ada sebetulnya. Karena keturunan Nabi Adam itu hidup di lingkungan yang berbeda. Ada yang di daerah dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, ada yang di daerah Turki, ada yang di Palestina, ada yang menyebar ke seluruh dunia. Termasuk salah satunya Ibu Nila ini dan kalian. Kan? Turunan Nabi ada. Ya. Tetapi beda-beda kebiasaan dan fisiknya karena terpengaruh oleh satu tadi keadaan. Kan beda orang yang hidup di daerah dataran tinggi sama dataran rendah kan beda, kan? Kalau di kutub sana sama di Indonesia beda lagi. Kita punya 2 musim, mereka punya 4 musim. Mereka ada salju, kedinginan, harus ada kain hangat. Apa namanya itu, baju wol apa itu. Kalau kita pakai baju wol, kalau nggak musim dingin, wah yo keringetan kayak ning jero oven. Ya ora. Nah, oke. Mari kita cari tahu faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Next slide. Perhatikan, baca. Oke? Oke. Bila lupa lagi. Sudah tua. Gini ya nak, nanti Bu Nila menjelaskan slide di pertama ini. Kemudian setelah slide pertama saya jelaskan, kemudian saya akan bertanya kepada anak-anak, silakan nanti ada pertanyaan atau tidak, kasih respon ke Bu Nila ya lewat live chat-nya. Kalau jelas yes oke, boleh jempol, boleh keep smile ya, tapi kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di situ biar Bu Nila langsung jawab. Kemudian slide berikutnya Bu Nila akan mereview apakah kalian sudah jelas pada slide pertama tadi, gitu ya. Saya ulang, intinya ini saya jelaskan materi. Kemudian setelah itu kita konfirmasikan ya sudah jelas atau belum, ada pertanyaan atau enggak. Kemudian baru saya review dengan pertanyaan. Oke? Understand? Yes, seliramu pinter kabeh. Ada pertanyaan? Belum ada. Two Kitchen Gamer. Ada ini. Two Kitchen Gamer, Rafif Gaming, Amora Basar. Sangat segar. Thank you emotnya. Makasih. Oke, sekarang kita belajar. Lihatlah peta di samping ini. Oke. Peta ini adalah peta mana? Mana ini? Enggak pada jawab. Astagfirullahaladzim. Di mana semangat belajar anak-anak Indonesia? Kenapa baru 38 anak yang masuk? Yang lainnya sudahkah mandi atau barokah mandi? Sebentar, saya chat ke grup dulu ya. Oke, teman-teman yang ada di sini silahkan menghubungkan ke seluruh teman-teman di Provinsi Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, supaya kita bersama-sama belajar dalam dalam SLCC Kota Salatiga dan PGRI Jawa Tengah. Sebagai anak bangsa itu harus saling memotivasi. Oke? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke materi. Jadi tadi keberagaman budaya bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini opo wae, nopo mawon yang menjadi penyebab keragaman bangsa Indonesia. Lihat peta Indonesia ini. Aduh. Unila itu kalau lihat dari atas, dulu pernah 3 tahun yang lalu itu melihat dari pesawat naik sana. Ini tuh bagikan Zamrud Khatulistiwa. Luar biasa, bagus dan cantik sekali. Hijau berkilauan. Karena apa, Nak? Karena sumber daya alam yang ada di sini luar biasa banyaknya. Subhanallah. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat ini Pulau Sumatera.
Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Irian, letaknya di sini berbeda-beda toh. Nah, ini punya adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, faktornya dilihat dari mana? Lihat, satu, faktor letak geografis. Letak geografis itu bisa diartikan letak berdasarkan letak permukaan bumi, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Ini bikin pas nih. Dua samudra dan dua benua. Yes. Nah, nanti kalian bisa lihat ya, yang di zoom besar banget. Ini benua apa nih? Benua Pasifik. Ini benua apa? Ini samudra apa? Pasifik. Ini samudra apa? Samudra India. Ini benua apa? Benua Eropa. Benua apa? Australia di bawah sini. Benua Asia di sini, gitu ya. Oke ya, nanti dipahami. Jadi, letak geografis ini mempengaruhi keberagaman atau bermacam-macamnya budaya yang ada di Indonesia. Contoh, orang yang tinggal di Papua ya, itu akan mempunyai kebiasaan berpakaian yang berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Jawa. Gitu? Kamu kalau ikut karnaval itu kan pasti menampilkan budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke toh. Nah, itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang pakai koteka, ada yang pakai baju adat Jawa, ada yang pakai baju bodoh dinilai sen. Ya, baju bodoh. Alat musiknya ya berbeda, ya toh. Nah, di sini biasa apa ya? Sing tiup-tiup itu loh. Apa kuwi? Nek tipa itu dari NTT ya, tipa dari NTT. Nah, kita merah persiapan. Terus nek dari gamelan itu kan Jawa Tengah. Itu nek misalnya bayangno ke gamelan kok anane ning Papua kene lah ya mesake ra ono. Jadi budaya itu timbul berdasarkan budidaya, akal, dan pikiran manusia untuk kelangsungan hidupnya pada lingkungannya. Gitu loh. Itu ya. Contoh nih, orang Kalimantan. Aduh, ini gimana supaya saya survive bisa makan? Nah, oke, saya berarti harus mencari sesuatu yang dihasilkan oleh sumber daya alam yang ada di Kalimantan. Banyak pohon-pohon di sana, masih banyak hutan di sana. Beda dengan orang yang tinggal di sini, daerah pesisir sini, orang Cilacap misalnya. Nah, itu kan beda. Dia akan mencari ikan karena dekat dengan laut, dekat dengan perairan. Gitu ya, sudah kebayang nggak? Oke, Hadrian Eka Indonesia, thank you. Ed Lemon Cookie, aduh, aku Kia, thank you ya. Aduh, sudah gabung, saya suka sekali. Hello Bunila, Arya, oke, terima kasih. Oke, silakan yang belum gabung ikut bergabung, yang sudah gabung silakan saling berbagi untuk di-share kepada teman-temannya supaya belajar dengan Bunila. Jarang ada guru yang kayak Bunila yang cantik jelita. Limited edition gitu, limited edition gitu ya. Oke. Lanjut, saya ulang. Tadi faktor penyebab keberagaman yang pertama adalah letak geografis. Yang tadi letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, sehingga memunculkan, menciptakan budaya yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke, lanjut ke faktor yang kedua. Indonesia itu ada tidak dengan sendirinya. Ora koyo Pak Tarno 1, 2, 3 prok jadilah Indonesia. Bukan. Tetapi Indonesia ada penuh dengan perjuangan dimulai dari zaman kerajaan, zaman sebelum mengenal tulisan, sampai zaman mengenal tulisan, sampai zaman penjajahan, kemudian ada zaman kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang kita berdiri, berada di zaman mengisi kemerdekaan. Kalian belajar bersama BDR Jawa Tengah dan LSCC Kota Salatiga itu sama saja wujud kalian mengisi kemerdekaan. Siapa lagi kalau bukan kita generasi muda penerus bangsa. Tenanan iki Bunila. Betul?
Ojo sampai negara kita itu ternyuh seperti dulu-dulu, terpuruk. Sekarang kita harus bangkit, gitu ya. Oke, sejarah Indonesia, zaman kerajaan dengan zaman sekarang itu pasti beda toh keadaannya, ya toh. Zaman sebelum mengenal tulisan, kakek nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, masih ingat? Nah, itu cara mencari ikannya juga masih dengan bambu yang diruncingi gitu. Kemudian dengan jaring yang dianyam-anyam dari beberapa akar pohon, itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah beda. Karena zamannya sudah zaman teknologi, ya toh, sudah dengan menggunakan, nah ini nggak boleh nih dengan pukat harimau itu nanti ikan-ikan yang kecil itu sampai ikut habis itu nggak boleh, nggak boleh, ada aturannya. Nah ini sejarah. Jadi dari faktor sejarah itu bisa menentukan. Baik nih, saya contohkan alat tulis aja. Pulpen yang kalian pakai itu kalau zaman dulu ya, ini zaman Bunila hidup di desa, itu daun-daun atau apa ya, getah itu ya, itu ditumbuk, kalau kita itu kemarin apa-apa gitu, nah itu ditumbuk sampai halus, kemudian ditutul-tutul tangannya, terus dioser-oserkan, ditulis-tulis gitu, itu zaman dulu. Sekarang beli tinta, tinggal aja beli tinta, udah selesai ada, itu dari pulpenmu, gitu. Dulu kalau Bunila nulis, itu kalau gayanya Bunila sok tua banget, kan masih muda ini. Maksudnya kakek nenek Bunila yang tua, dulu kalau nulis itu nggak pakai buku atau kertas, pakainya sabak. Sabak itu kayak semacam dari kulit itu loh. Nah itu diker-ker ditulis gitu. Nah ini kan dari sejarah itu dilihat. Dulu baju yang kalian pakai itu nggak seperti sekarang ini. Enggak. Kalian sekarang ke sekolah bisa menggunakan baju yang bagus, mengenakan sepatu yang rapi, ya toh. Nah, dulu tidak. Zaman Bunila nganggo sendal loh ya. Ngeres ora, karena budayanya beda zaman dulu zaman sekarang. Sekarang lebih maju. Sekarang kita belajar bisa dengan ini apa ini? YouTube, ya toh. Disiarkan secara langsung. Dulu tidak. Inilah sejarah Indonesia. Ini dilihat sejarahnya ini. Jadi menyebabkan budaya yang berbeda-beda, keragamannya beda-beda. Ya toh? Pulpen, aku pengen menciptakan pulpen yang isinya tinta biru. Anda, aku pengen yang tinta hijau. Nah, itu kan sudah beda-beda, itu baru 2 orang. Padahal Indonesia berapa juta penduduknya. Oke? Nah, lanjut. Lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu penampakan alam. Oke? Lihat, sekarang di petanya itu. Nih ya, ini kok ada yang hijau, ada yang kuning-kuning, ada yang merah, ada yang ini. Nah, ini menandakan bagaimana bentuk dari kenampakan alam sekitar. Kalau yang hijau berarti masih banyak tumbuhannya. Nah, berarti orang yang hidup di maaf nih, bukan orang hutan sih, maksudnya orang yang hidup di lingkungan dengan banyak hutan sama orang yang hidup di daerah perkotaan, ya sedikit pohon-pohonnya, itu ya berbeda. Cara hidupnya berbeda. Gitu. Oke. Nah, betul Mbak. Nah, saiki penak to sinau. Nah, saiki nek belum jelas yo tanyakan, nek sudah jelas yo kasih jempol, nek ora icon mesem apa piye terserah, up to you, I love you. Oke. Nah, ada pertanyaan enggak? Saya tunggu sesaat ya. Jadi faktor-faktor penyebab keragaman itu tadi, letak geografis, sejarah Indonesia, dan kenampakan alamnya. Kalau mau browsing, googling, searching, nah ada lagi, masih banyak, bukan hanya 3 ini. Jadi belajar itu tidak boleh hafalan. Belajar itu harus mengerti, memahami. Iqra itu kata guru. Gurunya Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Ya tahu? Ayo baca, Iqra. Mboten saged, tidak bisa gitu. Tapi karena malaikat Jibril adalah guru yang baik, maka beliau menuntun Rasulullah untuk belajar. Baca. Maka sekarang kalian harus menggunakan
contoh suri teladan beliau untuk belajar dengan cara membaca. Membaca itu bukan berarti dremimil, faktor itu bukan, tetapi harus dipahami. Begitu? Oke, dipahami. Oke, itu ya. Maaf, Mila kan sambil lihat gini, sambil lihat itu siapa nih, ada pertanyaan enggak gitu. Otman Maulana, Ornova Bazar. Oke. Rafiq Kembling. Oke, siapa lagi ini? Syakila Aza. Halo Bu. Oke, ini jangan halo-halo toh. Ini sudah jelas apa belum? Halo-halo. Oke, halo-halo. I love you deh. Nah, sekarang yang belum jelas ya tanya gitu. Habis ini saya mau kasih review. Bener nggak? Saya Mila sok pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya habis ini saya mau mereview apa yang sudah disampaikan dengan pertanyaan. Oke, siap? Ini kenapa cuma 54 ya? Saya itu berharap itu banyak loh. Anak-anak Indonesia di Salatiga itu kan beratus-ratus ribu toh. Kok sing sinau cah semene tok itu kalian itu eksplornya kemana? Eksplor lah. Oke, kalian boleh langsung share-kan itu biar belajar bareng. Nanti kalau nggak begini, kita harus berterima kasih nih kepada LSCC Kota Salatiga sama BDR-nya Jawa Tengah ini karena memberikan wadah untuk belajar bersama. Kalau nggak begini anak-anak nanti bukanya yang itu Pak, game gitu. Kalau gamenya mendidik no, nggak apa-apa lah, game apa gitu loh. Saya nggak berani sebut Pak, nanti saya kena sensor. Ya Pak, itu loh. Boleh game tapi ya saya apa tuh. Oke? Ya, saya lihat nggak ada pertanyaan apa-apa nih ya, sudah jelas. Oke, silahkan sekarang siapkan kolom live chat-nya. Saya mau kasih pertanyaan. Sebutkan faktor-faktor penyebab keragaman bangsa di Indonesia. Silakan jawab di live chat-nya. Saya hitung sampai 5. 1. Silakan jawab. Faktornya apa saja? 2. 3. Oh, maaf. Baru muncul ya? Loading ya? Nah, beginilah kekurangan kita ya kalau sinyal mempengaruhi juga nih ya. Oke, saya ulang. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan saya, pertanyaan Bu Mila di kolom live chat ya. Faktor-faktor apa saja? Oke. Hah? Mana ini? Oke. Sip. Ya. Bentar ya. Oke. Aduh, namanya juga ya, Shadow PUBG. Aduh. Oke, sangat segar menjawab. Faktor faktor geografis, faktor sejarah Indonesia, faktor kenampakan alam. Oke, sangat segar sejarah. Pinter, top. Ada lagi ini siapa nih? Geografis, Malik Fadlan. Thank you Malik Fadlan, hebat. Kemudian ada Rican Ardayana Putra. Wah, pinter sekali. Faktor geografis, faktor sejarah, faktor kenampakan alam. Oh, pinter. Tukijan Gamer, sejarah. Tukijan Gamer lagi, budaya. Wah, hebat. Semangat belajar. Oke, mana lagi nih? Hadrian Ega, sejarah, pintar. Otman Maulana, letak geografis, pintar. Ornova Bazar, geografis, oke, pintar. Semuanya pintar-pintar sekali, sampai Bunila kalau menyebut banyak. Oke. Lanjut ya, kita cocokkan apa saja. Betul, letak geografis, faktor sejarah, kenampakan alam. Good. Oke, thank you yang baru saja masuk. David Gaming, thank you. Terima kasih, matur nuwun. Oke, sisia. Oke. Lanjut. Slide yang kedua tentang unsur-unsur. Jadi kalau kita sudah tahu faktor-faktornya, tadi tahu pertama kali, slide pertama adalah artinya ya, arti dari keberagaman tadi apa. Kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi apa. Kemudian yang ketiga unsur-unsurnya apa. Jadi yang mempengaruhi apa kan unsur. Jadi unsurnya apa aja sih Bu yang budaya itu? Nah ini dia, kepercayaan. Kepercayaan yang ada di Indonesia itu kan ada beberapa agama, ada 6 tuh ya, kalau nggak salah ya.
Kalau salah ya, dibetulkan. Oke, Syafudin terima kasih baru masuk. Mungkin delay kali ya pakai istilah yang agak eye-catching gitu loh ya. Oke, Syafudin, thank you, pintar. Apalagi Ahmad Azam Amanullah, pintar. Adam Kairotub, maaf Bu, saya telat. Oh never mind, tidak ada kata telat. Yang penting tetap semangat belajar. Itu ya. Oke. Lanjut ke materi unsur-unsur budaya suku bangsa di Indonesia. Lihat kepercayaan. Agama yang ada di Indonesia itu setidaknya ada 6. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Gitu ya. Nah, Indonesia, hebatnya negara kita, itu menjamin penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Itu dijamin. Ada di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu peraturan. Undang-Undang Dasar itu peraturan. Fondasinya Pancasila. Digunakan untuk kehidupan bernegara Republik Indonesia. Mantap. Lanjut, mata pencaharian. Mata pencaharian tadi ya, sudah ada yang waktu Punila slide-kan peta tadi ya, itu kan ada yang hidup di daerah pesisir, ada di daerah dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, itu penampakan alam beragam itu mempengaruhi keragaman mata pencaharian. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai bos, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pengusaha, ya kan? Banyak. Kalian pasti sudah tahu itu. Oke. Lanjut ke teknologi dan peralatan. Tadi ya, waktu Bu Nila cerita tentang pulpen, tentang buku, ya kan? Itu kan berkembang. Oke. Berkembangnya dari apa? Dari kreativitas. Maka kalian sebagai murid harus berkreativitas supaya menghasilkan budaya yang bermanfaat. Gitu ya. Nah, lanjut yang terakhir kesenian. Jadi unsur-unsurnya itu sebetulnya tidak hanya 4 ini. Kalian sekali lagi bisa searching, browsing, googling, nah keseneng nah dan cari referensi yang lain. Gitu ya. Yang Bunila sampaikan ini, gitu ya. Nanti kalian bisa cari lagi yang lain. Kalau kesenian tadi sudah ya, Bunila sudah singgung di awal ya. Ada pakaiannya, pakaian adatnya, baju adatnya, kemudian senjatanya, senjata tradisionalnya, gitu ya, bahasanya, misalnya, aduh, Nenggelis itu cantik sekali, gitu ya. Sisa kamsia, terima kasih, gitu ya. Oke, understand? Ada pertanyaan? Silakan chat. Harus bertahan belajar loh ya. Kalau bertahan nek game ya sama belajarnya juga. Ini mana nih? Sudah jelas semua? Oke, yes. Lanjut saya review. Jelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Silahkan tulis jawaban kalian di live chat. Saya tunggu beberapa saat. Oh iya. Bu, yang Arnova Bazar itu saya. Oke, Caca. Thank you. Bagus kalian ya, tidak mau dikenal. Tidak apa-apa. Tidak masalah bagi saya. Oke, silakan. Sekarang silakan tulis jawaban kalian di live chat-nya. Saya tunggu. Jelaskan unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa aja yang ada menjadikan budaya itu beragam-ragam. Oke, pintar Arnova Bazar. Caca, I love you. Mata pencaharian. Otman Maulana, mata pencaharian. Ih, keren. Adam Kairo, agama. Bagus, Adam. Sangat segar. Kesenian. Siapa sih sangat segar? Nama juga sangat segar sekali. Seperti Bunila ya, sangat segar badannya. Oke. OSV Hans, mata pencaharian, pinter. Ahmad Azam Amalullah, kepercayaan, mata pencaharian, kesenian. Good. Lengkap. Kayak gado-gado. Sangat segar. Ulang ya, sangat segar, semangat sekali kamu ya. Teknologi dan peralatan. Fahri Akbar, mata pencaharian. Atik Fernanda. Salam kenal. Agama.
Hadrian Eka, mata pencaharian. Tuki Jen Gambar, agama. Ika Mustika, wih lengkap sekali. Menyenangkan, kepercayaan, mata pencaharian, teknologi, peralatan, dan kesenian. Oh, pintar sekali. Oh, sains, budaya. Argan, agama. Kristianto, agama. Aduh, ya Allah, Alhamdulillah sampai pengen minum ini ya. Tapi nggak bisa. Puasa, Alhamdulillah ya. Oke. Felina Shiva, teknologi dan peralatan. Keren. Syaifuddin, mata pencaharian. Mantap. Jadi pengen ketemu, Punila. Felina, aduh mantap. Rafin Gemi, mantap. Argan, mantap. Pes, pokoknya mantap. Thank you. Mari kita cocokkan. Eng, ing, eng. Teng, teng, teng. Tang, tang, tang. Ting ting tung. Ting ting tung. Ya, hore. 100 untuk anak-anak semua, anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Lanjut ya, lanjut ke slide berikutnya. Kalau belajar jangan pernah bosan. Kuncinya satu, kalian baca. Baca dulu. Oke, sekarang. Nah, perbedaan dan keberagaman tadi itu harus kita ikat dalam satu kesatuan supaya tidak saling menonjolkan diri. Ini loh budayaku yang lebih keren, bagus. Ini loh budaya negara X yang lebih keren. Supaya tidak seperti itu, maka kita harus diikat dalam semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kita terdiri dari berbagai macam budaya, tapi kita dalam satu kesatuan. Ya, tidak terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, budaya kita harus sesuai dengan Pancasila, kelima sila Pancasila. Ya, misalnya cara berpakaian. Kalau orang-orang kita berpakaian ya harus rapi dan sopan. Jangan sampai berpakaian itu masih belum jadi dijahit kok dipakai. Misalnya pakai tank top, kelihatan ke sana kemari, maaf itunya agak kelihatan, jadi terlalu berbahaya untuk seorang perempuan, apalagi laki-laki juga, gitu ya. Jadi pakailah baju yang baik dan benar, gitu ya. Menyanyi juga, menyukai, mengidolakan juga, idolakan, menyukailah sesuatu yang sesuai dengan negara kita, dengan dasar negara kita, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan agama kita, sesuai dengan keyakinan kita, gitu ya. Ya, terus saiki kayak zamane kuwi-kuwi, mesti udah senenge ngono-ngono. Ya, jangan. Kalau sekedar tahu enggak apa-apa. Oh, itu ya, Yundi Hongsi apa gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara menerapkan keberagaman dengan ada dalam Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, dengan cara hidup rukun, dengan cara saling menghormati, dengan cara saling menghargai, gitu ya. Meskipun berbeda-beda, kamu matanya sipit, Punila kulitnya hitam, matanya belok, rambutnya keriting, ya kamu cantik, kulitnya putih langsat, kamu kalau ngomong halus, Punila kalau ngomong begini-begini, tetapi kita harus saling hidup rukun, saling tolong-menolong, ya, saling menghormati dan juga saling menghargai. Understand? Mengerti? Paham nggih? Paham. Seperti hari ini. Punila itu belum bisa nih. Nah tadi share-nya gimana? Maka oleh guru Punila diajari. Pak Santoro itu gurunya Punila. Itu kita ketemu dalam satu ini. Guru dan murid saling memotivasi. Kok cerita kemana-mana? Oke, understand ya? Oke, kembali ke pokok ini berarti dalam keberagaman kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana cara menerapkannya? Harus saling hidup rukun, kemudian saling menghormati, dan juga saling menghargai.
Oke, Rizka Fitria, maaf Bu, saya telat. Tidak apa-apa sayang, tidak ada kata terlambat nak. Belajar itu sampai kapanpun. Tenang aja. Pokoknya I love you, Wisto. Oke. Emperor Maestrum the First Helans. Yo, namanya anak zaman sekarang itu Bunila kalau baca sampai satu-satu. Oke, jelas ya? Oke, enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya tunggu. Silakan live chat-nya. Kalau ada pertanyaan, ketik di situ. Enggak ada? Oke. Ojo keluar masuk toh. Sinau ki sing konsisten, ampun keluar masuk. Sinau tuh yang konsisten. Konsisten itu terus menerus sithik wis rak popo ning terus menerus sayang. Jangan keluar masuk. Iya, Naufal Dian. Oke, I know. Oke, jangan keluar masuk toh. Memang setan ki seneng nek ganggu nak wong sing arep apik. Wong sinau ki apik toh. Setan seneng, makanya diganggu. Gitu. Oke, sip. Lanjut. Tidak ada pertanyaan nih ya. Oke, kalau tidak ada, atau Alia mau tanya apa ini? Alia, sebentar. Oh, Alia belum bisa. Novi bisa minta tolong? Oh, sudah. Oke, sudah. Maaf ya, Cemila, kalau belajar secara Oke ya. Sudah jelas ya tadi? Perbedaan terus keanekaragaman dibingkai dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, cara menerapkannya dengan cara hidup rukun, saling menghormati, juga saling menghargai. Oke, mengerti? Oke, sekarang tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide review. Wait, stop. Gila, itu membuat saya deg-degan. Oke, sekarang bisa kalian lihat di slide di layar kalian. Oke, silahkan dijawab. Apa yang kalian terapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam? Kamu hidup di masyarakat itu kan beragam tuh ya. Tetanggamu itu nggak mungkin tuh satu kayak ngomong satu jenis, satu apa ya Bu? Satu budaya itu kan nggak mungkin, pasti bedanya. Apa yang kalian lakukan? Silakan dijawab di kolom chat. Span Gaming ngapain itu pakai teropong-teropong gitu? Bunila nggak mudeng ini. Oke, Rafid Gaming, rukun. Keren juga, ini semangat banget belajarnya. Sip. Rukun, Hedra, Hadrian, yang lainnya mana nih? Kirana mana Kirana? Bunila belum lihat Kirana toh. Arnova Bazar, hidup rukun. Oke, saling menghormati. Keren, langsung. Cus. Ataya Raidava, Aik Fernanda, Adam Kairo, Tub, Otman Maulana, Argan, Tri Wahyuni. Terima kasih. Oke. Argan, oke. Berarti udah bisa. Ika Mustika, hidup rukun sehari-hari. Saifuddin, saling menghormati. Punya jadi pengen ketemu ini. Kangen Ika Mustika sama Saifuddin. Pintar, sangat segar, luar biasa. Tidak ejek-ejekan, pintar. Ayo yang saling ejek-ejekan sekarang tidak boleh. Dia Andriani, ini Naisa Ibu, oke. Ika Mustika, oke. Atayar, oke. Fahri Akbar, pintar. Senang dan semangat saya. Oke, kita cocokkan jawabannya. Eng. Jawaban live chat kalian betul semua. Oke, menerapkan hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, tidak ejek-ejekan. Pintar, mantap. Lanjut ya. Nah, sekarang hampir selesai. Haha, kalian mesti senang. Sinau. Aku biar nek sinau arep rampung sedih kok nangis kok. Wong gurune nyengke. Yo, sekarang sikap menjaga kerukunan dalam keberagaman. Oke, kita lihat ya. Contoh, ini contoh loh ya, bukan hanya 4 tok ini, masih banyak banget ya.
Contoh, menjenguk teman sakit. Jadi kalau di kelas kalian, ada tetangga kalian, atau saudara kalian. Nah, sekarang ini tadi nih ya, ada teman kita, Caca lagi masuk angin, Yumna lagi masuk angin. Caca itu lagi masuk angin karena dia punya semangat belajar yang tinggi, maka dia pun tetap ikut. Bunila, aku ikut gitu sambil ikut hari ini dia. Yumna juga. Nah, itu kalau ada temannya kurang enak badan, kita menjenguk. Terus mesti lah bela dong ngomong, ibu ini corona piye ibu? Nah lah ya, pinter man. Ya nek corona pandemi bisa dengan cara mendoakan. Menjenguk itu bukan berarti harus datang memberi ucapan, tidak. Nah, dengan cara mendoakan, dengan cara mengirim sesuatu makanan yang dia sukai juga bisa. Nah, misalnya datang ke rumahnya, taruh di depan rumah, kemudian chat. Nah, IG, WA, Facebook. Nah, hey guys, hey friend, hey teman-teman. Nah, gitu misalnya. Ini buat ada rujaan, ada buah buat kamu, semoga ada jus buat kamu, ada apa minuman zaman sekarang itu apa ya? Camci, bilang dodolan. Ah, itu tak taruh di depan rumah, semoga cepat sembuh ya. Dicek. Jadi nggak harus kontak fisik toh, ya toh? Yang cerdas, gitu toh. Menjenguk teman sakit. Ada alasan pandemi. Ya, Nova. Oke. Itu ya. Yang kedua, tidak mengucilkan teman. Benar tadi. Tadi ada yang jawab ya, tidak ejek-ejekan. Benar. Nek ana kancane sing ketok beda, apa sing piye ta kepiye, aja dikucilkan, aja koncan mbek kaya. Itu enggak boleh. Jangan berteman dengan itu. Temannya sama saya saja. Dia bau, dia jelek, dia kotor. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Ya toh? Harus semua diajak berteman. Ya toh? Mau dari Tuntang, mau dari Sidoarjo, mau dari Gentan, mau dari Kabupaten Semarang, semua itu sama, nak. Jangan selalu mengucilkan. Kami mengundang teman-teman dari SD lain untuk bergabung, ya, belajar bersama. Itu sangat sekali, sampai keseleo, sangat sekali menyenangkan. Keliru melimani, sangat menyenangkan sekali. Oke, yang ketiga, saling menasehati. Tuh, jadi kalau ada teman kita yang salah menurut kita itu tidak boleh dibentak-bentak. Kowe lho, lawe mergo enggak boleh. Tapi harus dinasihati dengan lemah lembut. Kak, besok chatnya itu yang bahasa yang bagus ya. Lah kemarin kamu tuh kenapa enggak pakai bahasa yang bagus? Nah, aku enggak ngerti ya. Oh, ya enggak ngerti gitu. Ya. Pokoknya saling menasihati dengan hati, dengan cinta kasih, gitu ya. Oke. Mantap. Cocok nggak kalau saling menasihati? Sama teman tidak mengucilkan. Cocok nggak? Cocok, kasih jempol di live chatnya. Oke. Jelas tentang sikap menjaga kerukunan itu menerima perbedaan pendapat. Oke. Jadi kalau ada temanmu gini, itu teman kita ada yang sakit, yuk kita jenguk. Nggak mau, nanti aku ketularan, nanti aku kena pandemi, nanti aku kena corona. Loh, lah piye ta? Oh ya itu teman harus begini. Terus akhirnya padu. Itu enggak boleh. Kita harus menerima perbedaan pendapat. Apa alasannya dia enggak mau? Oh, alasannya karena corona. Karena pandemi. Betul. Yang satu, aku pengen menjenguk karena dia teman, sahabatku. Jadi aku harus motivasi, bendek nanti senang lek sinau. Gitu toh. Semuanya punya alasan benar. Nah, akhirnya dikomunikasikan, dibicarakan. Piye caranya? Oke, kalau yang pandemi itu kalau kamu mau ke sana ya bisa-bisa saja. Asal protokoler kesehatan dijaga, menggunakan masker. Nih, masker. Nah, Mila sekarang nggak pakai masker. Nanti kalau ngomongnya nggak jelas kalau Mila sekarang pakai masker. Kan Mila nggak di luar, nah pakai masker, wes ya. Kemudian pakai itu apa, pil shell. Mila paling raiso ngomong bahasa Inggris itu.
bahasa Jawa ini ya topeng gitu, topeng bening wis ngono wae. Ya ta. Wis kuwi. Terus cuci tangan, ya ta. Nah, itu dibedakan. Ya, protokoler kesehatan itu diikuti. Menjaga kesehatan itu. Oke. Saya ulang. Sikap menjaga kerukunan dalam keberagaman, ini beberapa contoh aja ya. Menjenguk teman yang sakit, tidak mengucilkan teman, saling menasihati, menerima perbedaan pendapat. Oke, ada pertanyaan Saifuddin kasih saya smile lebar, menyenangkan. Dia Andriani, saya jadi pengen ketemu, tenin lo ya. Nanti Bunila. Oke. Dan tidak ada pertanyaan ya. Sekarang Bunila mau review dari slide yang mungkin terakhir ini. Teng. Silakan dipikirkan dulu. Saya tunggu beberapa saat. Takutnya delay. Nih, anak keluar masuk. Anak itu harus disiplin toh. Belajar itu harus disiplin. Konsisten, ngerti konsisten ora? Sudah ya. Maaf Bunila lihat YouTube-nya katrok tenan Bunila. Ayo, silakan isi di kolom chat mulai sekarang. Rapid Gaming, saling menasihati. Good nice. Dia Andriani menjenguk teman yang sakit. Good. Felina Siva menjenguk teman yang sakit. Pinter, mantap. Arnova Bazar menjenguk teman yang sakit. Luar biasa. Oh ya, OSF nih. OSF mengingatkan Bunila. Ini dia saling menasehati. Fisher Bunila. Oke. OSF Han. Thank you ya. Itu tetap aku ya. Moco ora wasis kaya wong Inggris ya. Fisher. Oke. Silakan. Rafiq Feliana Siva. Iki lho, cah itu sregep-sregep lho ya Feliana Siva. Iki sregep banget lho. Arnova Bazar. Mabrur Lele. Aduh, namanya keren banget. Mabrur Lele, menghormati pendapat orang lain. Triwahyuni, tidak mengucilkan pinter. Saifuddin, saling menasehati. Dia Andriani, saling menasehati. Otman Maulana, saling menasehati. Luar biasa. Bunila senang sekali. Serasa kayak bertemu langsung ya. Ya Allah ya Rob, alhamdulillah anak-anak masih ada anak yang mau semangat belajar ya Allah. Bascan Gaming, menjaga kerukunan dan tidak berantem kalau ada perbedaan pendapat. Mantap, luar biasa. Oke, kita cocokkan. Next, teng. Menjenguk teman yang sakit. Tidak mengucilkan teman. Sebentar, Nila baca. Ainul Rusyida, menjenguk teman yang sakit. Mantap. Mabrur Lele, tidak mengucilkan teman. Lele. Nila jadi ingat makanan lele goreng, lele bakar. Oke, dia Andriani, menerima pendapat teman. OSV Hans. Memiliki rasa toleransi luar biasa. Sip. Oke, lanjut. Saling menasihati dan menerima perbedaan pendapat. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Saya ulang slide pertama tadi tentang ini ya, Alina. Masih ingat? Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Ayo kita ulang lagi. Ayo, biar semangat. Berdiri. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. Nah, ini gelen Bunila nek loncat yang ini. Oke. 5 jari kanan, 5 jari kiri,
digabung jadi 10, marilah berdoa. Kalau tadi kita awali dengan berdoa, karena sekarang sudah selesai, tunggu dulu. Kita juga harus akhiri dengan berdoa. Tetapi setelah Bu Nila, ada Bu Novi yang akan menyampaikan, ada deh nanti pokoknya. Oke ya? Nah, sekarang saya ulang. Yang pertama tadi tentang begini ya. Oke. Apa ini? Boleh komen Kak. Thank you ya. Emot-emotnya lucu. Raffi Geming kasih saya piano. Terima kasih Raffi. Unila serasa kayak ada orkestra gitu. Nah, kasih uang ding. Raffi Geming kasih uang. Oke, thank you. Lanjut. Oke, slide yang kedua ini ya, inilah tentang ini ya. Jadi materi kita tadi tentang kelas 5 tema 7 muatan PPKN ya. Oke, yang ketiga tentang ini ya, temanya tentang keberagaman. Kalian sudah tahu artinya keberagaman itu apa, oke? Dan masih ingat nama Bu Nila ya. Oke, lanjut. Faktor-faktornya tadi ini ya. Oke, lanjut. Oh, delay ya. Di sana masih delay. Oke, sebutkan faktor ini tadi yang untuk reviewnya ya. Oke. Nah, lanjut ini ya, unsur-unsurnya ini. Oke. Lanjut yang ini, hidup bermasyarakat ya. Bisa ya. Oke, 10. Oke, ini. And then 11. Adakah? Sudah 15. Terakhir kurang enggak? Oke, ini sudah ya, masih ingat ya, ini inilah ulang-ulang. Nah, sekarang yang terakhir, sebelum kita berdoa tutup dulu, nih masih ada beberapa menit. Oke, apa saja yang kamu pikirkan saat melihat gambar peta Indonesia? Kemudian bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada? Mengapa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, silahkan mulai tulis di live chatnya. Semangat belajar, anak-anakku tercinta. Silahkan. Aris Munandar, kenapa baru nongol Mas? Tak tunggu dari tadi. Malik Fadlan barang ini, Novi Listiana. Aduh, tadi tak cari kemana-mana, sampean kemana tadi? Ken Matahari, maaf baru gabung. Enggak apa-apa, nanti masih ada Bu Novi. Bu Nilanya kan bisa dicari tempat yang lain, gitu ya. Oke, silahkan. 1, 2, 3 itu, tulis. Chat, live chat. Eng. 1, geografi. Ya. Masih ada 1 jam. Bukan 1 jamnya nanti buat Bu Novi. Inilah sudah ini. Oke. Andriani, pintar. Loh, itu kan ada 3 pertanyaan toh. Ya 3, masa jawabnya 1 toh. Ya 1, 2, 3, mau 1 dulu semua gitu. Ya wes, enggak apa-apa wes. Wes aku manut wes. I love you, Pat. Yang penting dirimu mengerti dan paham apa yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Apa ini? Felina, Shiva, sejarah. Tri Wahyuni, sejarah. Vina. Oke, ini pada jawab yang nomor 1 dulu ya. Oke. Siap. Wah, Imperial Master. Wah, keren ini dia bilang. 17.000 pulau Indonesia menghormati perbedaan untuk menggabung suku-suku dan peradaban yang beda-beda di seluruh Nusantara. Mantap. Nggak salah pakai nama Emperor Maestrom the First gitu. Kalau kamu the first, saya the dua kan? The third. Oke. Oke. Dia Andriani. Wah, lengkap, keren dia Andriani. Letak geografis, tidak membeda-bedakan teman supaya agar kita. Ya, saya rasa ini semua sudah mengerti, sudah paham ya. Oke. Tapi pesan inilah, jangan kau anggaplah pelajaran PPKN itu mudah, kemudian menyepelekan, tidak boleh. PPKN itu pendidikan Pancasila dan warganegaraan. Nek kamu warga negara Indonesia harus belajar tentang Pancasila. Pancasila itu apa? Ojonya dikenal dengan 5 sila Pancasila tok. Bukan, tetapi aplikasinya ke dalam kehidupan bermasyarakat harus dilakukan.
Tuh, PKN jo sepele, PPKN agama jo mbok sepele kok. Ya toh, wis saiki mikirnya matematika penting, IPA penting, kabeh penting. Luwih penting meneh nek sinau maca, ikra, baca. Lah, ngono ya. Baca itu bukan hanya membaca buku tapi karo memahami. Apa ini? Saya Atayare Dava, pintar. Ainur Rusida, pintar. Oke, anak-anakku, inilah sudah 5 menit mundur ke belakang. Itu materi yang Unila sampaikan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Jangan lupa tetap stay di ruangan live chat-nya karena sekarang ada kelanjutannya, gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Santono, kepada SLCC Kota Salatiga dan PGRI Jawa Tengah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, kepada kami berdua untuk belajar bersama dalam forum ini. Banyak kekurangan dan kelemahan serta kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Untuk anak-anakku tercinta, tetaplah semangat belajar. Tetaplah semangat belajar. Kita tidak harus ketemu, tapi tolong kalian tetap semangat belajar. Jangan tergantung kepada siapapun. Ya. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Itu tolong ya dilakukan supaya kita tidak menjadi generasi yang tertinggal. Doa tercantik dan terbaik buat kalian semua. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang bermanfaat, berguna bagi kedua orang tua, agama, dan negara. Itu ya, saling mendukung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.